Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya diminta untuk bukan memaparkan ya, mungkin sedikit berbagi tentang SARS-CoV-2, Cellular Innate Adaptive Immunity Challenge and Therapy Solution. Nama saya Reviani Fibrianita. Kemudian institusi saya adalah Profesor Nidom Foundation dan lembaga kami ini berada di Surabaya. Saat ini akan saya mulai untuk presentasinya. Slide akan diberikan dalam bahasa Inggris, namun saya akan mempresentasikan dalam bahasa Indonesia. Sedikit tentang SARS-CoV-2, sudah banyak diketahui ya bahwa dari 2019 ditemukan suatu virus, WHO menemukan suatu outbreak dari Wuhan di Cina, dan etiologinya tidak dapat diidentifikasi. Kemudian pada Januari 2020, WHO menemukan bahwa ada suatu penyakit suatu virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang menyebabkan disease atau penyakit yang bernama COVID-19 yang merupakan suatu concern bagi public health. Nah, seperti yang kita tahu sampai sekarang ini juga SARS-CoV-2 merupakan menjadi pandemik ya, virus pandemik, kemudian bisa bertransmisi dan patogenitasnya juga antar manusia ke manusia, sehingga menyebabkan emergensi di dunia saat ini, dan juga sudah mempengaruhi ekonomi juga. Dan untuk saat ini juga sudah jutaan yang terinfeksi, dan juga sudah jutaan pula yang mengalami kematian. Kemudian untuk patogenitasnya, yaitu ini merupakan origin dan transmission dari human coronavirus. Nah, 3 yang paling bawah ini adalah yang saat ini masih menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi yang atas ini penularannya bersifat mild, jadi ringan. Sementara yang ke bawah ini merupakan masih PR sampai saat ini untuk peneliti seluruh dunia, yaitu SARS-CoV-1 dan MERS coronavirus, dan saat ini SARS-CoV-2. Dan ini merupakan natural host-nya. Jadi yang di bawah ini adalah natural host-nya adalah kelelawar. Kemudian merambah menjadi intermediate host, yaitu unta, lalu ini seperti terengguling. SARS-CoV-2 pertama kali ditemukannya selain di kelelawar, yaitu di terengguling. Dan saat ini sampai ke mink terakhir yang di Denmark itu satu farm mink itu cerpelai. Jadi satu farm cerpelai mati semua. Dan itu juga terkena wabah dari SARS-CoV-2. Kemudian ini merupakan genom dan struktur dari SARS-CoV-2. Jadi genomnya panjang. Kemudian ada ORF1A, 1B, lalu ada spike ini yang nantinya akan menjadi epitop dari vaksin, kandidat-kandidat vaksin. Kemudian ada envelope, lalu membran protein, N, non-structural protein, dan NSP. Nah, ini di dalam NSP ini ada RDRP, yaitu RNA Dependent RNA Polymerase. Dan saat ini kebanyakan untuk antiviral, juga untuk pengobatan, penelitian lebih terfokus pada NSP ini, karena NSP ini masih banyak pertanyaan sampai sekarang pun masih banyak belum terjawab apakah fungsi dari NSP11 ini. Kemudian ini merupakan struktur dari virus SARS-CoV-2, yaitu ada envelope, ini untuk pelepasan dari virus, lalu kemudian ada membran protein, ya, yang akan mengorganisasi RNA dari virion ini, lalu ada nukleokapsid, jadi nukleokapsid ini akan mengikat
dan memproteksi dari RNA dari si virus ini. Kemudian ada spike. Spike ini yang menginisiasi untuk pelekatan kepada host. Lalu ada TMPRSS2 dan angiotensin. Nah, ini adalah reseptor dari virus. Jadi apabila ada angiotensin enzim itu, maka virus akan bisa berlekatan. Ini seperti dilihat, ini adalah struktur dari virus ya, struktur dari virus SARS-CoV-2, kristalografiknya seperti ini. Nah, ini adalah varian yang saat ini bersirkulasi. Sebenarnya ini ada kurang 2, yang India belum masuk. Nah, ini perbedaan dari virus-virus karakter varian ini yaitu adalah pada gen spike, di mana gen spike ini banyak sekali mutasi-mutasi. Yang pertama kali ditemukan adalah varian dari B117, yaitu varian yang berasal dari UK. Nah, ini proteksinya, antibodi proteksinya terhadap konvalesen itu masih tinggi, masih sama. Kemudian proteksinya setelah vaksinasi juga tinggi juga, lalu efektivitas terhadap terapi antibodi masih tinggi, jadi masih bisa diobati. Namun perbedaannya dengan yang original ini, yang B117 ini spreadingnya lebih cepat daripada yang original. Kemudian yang dari B1351 dan B1 ini mengalami perubahan, jadi mutasinya agak sedikit banyak, sehingga mempengaruhi dari suseptibilitas dari antibodi. Jadi proteksi antibodi dia sudah, apabila kita memberikan konvalesen itu tidak terlalu berpengaruh. Kemudian juga setelah vaksinasi juga pengaruhnya terhadap virus ini juga turun. Kemudian untuk terapi juga tidak efektif atau sangat rendah efektivitasnya. Begitu juga untuk P1. Ini merupakan varian of concern dan varian of interest di Indonesia. Jadi ini merupakan virus-virus yang sampai dengan diunduh, yaitu 11 Juli. Ini sudah beredar di Indonesia untuk saat ini, yaitu ada varian alfa, varian beta, lalu delta, kappa, iota, eta, gamma, dan epsilon, zeta, dan theta. Setelah kami lakukan analisis filogenetik, imunoinformatik, itu didapatkan bahwa virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia ini variannya sangat beragam. Jadi semuanya sudah masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, ini merupakan reference. Lalu untuk yang pertama kali mutasi, yang ditemukan mutasi yaitu di UK, ini juga di Indonesia sudah masuk dan ditemukan di Jakarta. Kemudian di South Africa ini juga sudah masuk dan sampelnya juga ditemukan di Jakarta juga. Lalu untuk di India ini juga sudah ditemukan juga di Jakarta dan Sumatera Selatan, yaitu di Palembang. Nah, ini ada sendiri. Jadi Indonesia juga mempunyai varian tersendiri. Yang sampai saat ini kita masih melakukan pengujian dan karakterisasi lebih lanjut apa yang kekhususan dari varian dari ini, dari B1526. Kemudian ini host respon. Jadi kita sampai ke imun respon ya. Ini merupakan apabila kita terinfeksi melalui SARS-CoV-2. Yang pertama adalah limfopenia, yaitu dia mengalami penurunan dari limfosit. Kemudian adanya cytokine storm. Cytokine storm ini pada saat dia stage nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih berlanjut. Lalu ada neutrofilia, yaitu dia nilai neutrofilnya sangat tinggi. Ini merupakan imunopatologi dari COVID-19 atau SARS-CoV-2, di mana pada saat limfopenia yang mengalami penurunan adalah CD8, lalu CD4, beta sel, dan NK sel. Ini terjadi pada awal-awal
awal-awal stage, jadi awal-awal proses infeksi biasanya terjadi sampai antara 1 sampai 7 hari. Nah, lalu adanya peningkatan dari T-sel, yaitu IL-2, TNF-alpha, dan interferon gamma. Lalu adanya disfungsi dari limfosit. Jadi T-sel ini akhirnya capek gitu ya, akhirnya kelelahan, lalu NK sel juga kelelahan, dan dia akan menurun. Kemudian ada abnormalitas dari granulosit dan monosit, yaitu neutrofilnya tinggi, naik sekali tinggi, lalu monositnya turun, basofilnya turun, dan eosinofil turun. Lalu meningkatnya produksi dari sitokin atau yang kita biasa disebut sitokin storm. Jadi efeknya adalah seperti adanya layer putih di paru-paru. Nah, itu karena ada peningkatan dari produksi sitokin. Dan juga peningkatan dari antibodi, yaitu imunoglobulin G, dan total antibodi pasti akan meningkat sangat jauh pada saat seseorang terinfeksi oleh COVID-19. Nah, ini merupakan innate dan adaptive immunity. Innate, pada saat virus itu masuk, maka akan ditangkap oleh makrofag, dan makrofag ini akan mengaktifkan T helper. T helper akan menjadi dua, yaitu mengaktifkan CD8 yang nantinya ada direct killing, yang akan mengaktifasi NK sel untuk membunuh langsung dari virus. Lalu yang kedua adalah mengaktifkan CD4. CD4 ini akan mengaktifkan sel beta yang menuju plasma sel untuk nantinya akan mengaktifkan adaptif imun sistem, di mana ini nanti akan timbul antibodi, yaitu imunoglobulin G dan imunoglobulin M, sampai ke adaptive immunity. Yang kita ketahui adalah produk-produk imun ini biasanya ada di dalam darah, tetapi ternyata tidak hanya di dalam darah, tetapi ada juga di paru-paru. Di paru-paru ini yang bekerja adalah CD8, CD4, juga imunoglobulin A dan imunoglobulin A. Juga ada di nasal passages. Di nasal passages ini kita bisa menemukan CD4 dan CD8 serta imunoglobulin gamma dan imunoglobulin alpha. Kemudian ada di oral cavity dan salivary gland. Di sini juga kita menemukan imun respon. Sel spesifik yang ada yang berkaitan dengan adaptive immunity adalah antibody, lalu untuk helpernya adalah CD4, kemudian killernya adalah CD8. Pada saat ini semua, pada saat akut ini semua, ini bekerja, imun ini bekerja. Kemudian pada saat recovery juga sama, yang bekerja adalah antibody dan CD4 juga dan CD8. Ini merupakan adaptive immune response terhadap coronavirus yang menstimulasi sel B dan sel T. Ini hampir sama seperti tadi, yaitu coronavirus mengaktifkan sel T, mengaktifkan APC, kemudian MHC2 mengaktifkan CD4, kemudian terbentuk T helper 1 yang akan mengeluarkan IL-2, IL-12, interferon gamma, TNF-alpha. Kemudian akan mengaktifasi CTL dan virusnya mati. Lalu ada sel beta juga, seperti yang sebelumnya, akan mengaktifasi T2 helper, kemudian akan mengaktifasi sitokin yang ada di sini, kemudian akan mengaktifasi plasma sel. Lalu berikut adalah heterogeneity dari adaptive immunity. Yang pertama adalah usia. Usia ini yang ada saat ini di jurnal-jurnal saat ini adalah pada usia elderly, yaitu atau usia lansia, itu lebih beresiko dibandingkan dari usia yang muda atau usia di bawah
65 tahun. Ini yang ada saat ini. Kemudian untuk sel respon T-cell itu tergantung dari naif T-cell. Kemudian severitasnya tergantung dari age, lalu gender. Jadi diketahui bahwa laki-laki itu lebih susceptible untuk terkena virus, terinfeksi SARS-CoV-2 dibandingkan perempuan. Namun antibodi yang terbentuk juga laki-laki lebih banyak membentuk antibodi, meningkatkan antibodi dibandingkan dari perempuan. Namun pada saat gender disamakan itu tidak ada tidak ada perbedaan dari sel T spesifik respon dari laki-laki dan perempuan, jadi hampir sama. Ini merupakan tahapan dari proses infeksi dari SARS-CoV-2, di mana menjadi 3 stage atau 3 tahapan, yaitu pertama adalah stage pertama, yaitu adalah hypofunction dari sistem imun, yaitu terjadi pada saat 1 sampai 10 hari, 7 atau 10 hari setelah infeksi, di mana diketahui bahwa CD4-nya itu menurun, lalu CD8 menurun, lalu NK sel juga menurun karena pada saat itu dia mulai diperkenalkan oleh si virus, lalu monosit menurun dan neutrofil meningkat. Nah, pada saat ini semuanya menurun karena dia mulai bekerja untuk menghasilkan suatu antibodi. Nah, lalu pada saat stage kedua ini apabila seseorang itu bisa melewati stage pertama ini, dia pada saat stage kedua antara 10 sampai 14 hari ini masa hyperactivation. Jadi masa-masa hyperactivation ini setelah semuanya menurun, akhirnya 10 sampai 7 sampai 14 hari ini semuanya naik. Jadi CD4 naik, lalu monosit naik, lalu sel dendritik juga naik, dan komponen-komponen imun yang lain yang menyebabkan cytokine storm itu naik di sini. Nah, apabila seseorang itu mengalami gejalanya mild, jadi dari rendah ke sedang, maka pada stage ini dia akan survive. Nah, pada saat di sini bila gejalanya severe, ini kalau masa-masa dari antara 10 sampai 21 hari ini adalah masa degdiduk. Karena saya mengatakan masa degdiduk karena pada saat ini tubuh kita benar-benar imunnya harus bertahan, sementara imun pada saat sini hiperaktivasi itu pada saat ini imun bisa dapat mengalami hiperaktivasi dari yang seharusnya. Nah, manifestasi dari hiperaktivasi ini adalah adanya cytokine storm, lalu yang paling parah adalah adanya kerusakan dari beberapa organ. Nah, setelah dari 14 sampai 21 hari, ini masa anergi, disebut masa anergi atau stage ketiga. Di sini untuk yang mild akan mengalami fase recovery. Jadi recovery semuanya akan meningkat, kembali menjadi baik lagi, semuanya respon imunnya seperti CD4, monosit, lalu sel dendritik, NK sel, CD8 itu meningkat semua dan hampir akan menjadi normal. Nah, untuk yang severe, ini proses dari sini adalah proses anergi. Jadi proses anergi ini apabila pada severe, orang yang severe ini orang yang dengan gejala parah, itu pada saat 21 hari sampai terakhir ini adalah dia masih benar-benar
imun responnya berjuang untuk mengatasi dari virus ini. Apabila tidak bisa, maka orang tersebut akan meninggal. Jadi pada saat ini untuk yang dari kondisi sedang sampai sedang ini akan recovery, namun pada kondisi yang severe yang merah ini dia tidak akan bertahan lama, kecuali apabila respon imunnya yaitu seperti CD4, CD8 ini dia meningkat dan si tubuh itu bisa bertahan dengan peningkatan dari CD8, CD4 dan yang lainnya ini, maka meskipun dia parah tapi dia akan survive. Nah, pada saat ini dari Zhou X dan Yeki ini mengusulkan pada stage awal itu pengobatan yang diberikan adalah tipe 1 interferon. Juga antiviral. Antiviral itu paling bagus, paling optimal diberikan pada saat 1-10 hari awal infeksi. Kemudian pada saat 10-21 hari pasca infeksi, yaitu stage kedua, itu antiviral sudah tidak banyak berpengaruh. Nah, pada saat ini ada faktor-faktor resiko lain dari luar seperti secondary infection atau co-infection dengan bakteri atau penyakit-penyakit lainnya di sini. Nah, karena ini fase yang kritis, nah ini perlu diberikan kortikosteroid dan antibiotik untuk mencegah adanya secondary infection. Ini adalah list dari obat-obatan dan vaksin pada penderita COVID-19. Ini yang ada setahu saya ini yang ada di dunia, tapi belum tentu ada di Indonesia, seperti tocilizumab infusik ini tidak ada di Indonesia. Ada limumab dan lensilumab ini juga tidak ada. Ini merupakan antiviral. Nah, ini yang digunakan di Indonesia yang sempat adalah kloroquine, kemudian saat ini sudah tidak diperbolehkan oleh BPOM untuk digunakan kembali. Lalu remdesivir ini juga sempat digunakan untuk pengobatan, namun saat ini juga sudah dihentikan karena adanya bahaya. Lalu saat ini yang banyak digunakan adalah favipiravir atau anti-avigan yang pada tujuannya sebenarnya adalah untuk sebagai antiviral dari influenza. Nah, ini treatment strategi untuk pengobatan COVID-19 yaitu plasma terapi. Yang ini kita sudah tahu ya, saat ini banyak sekali dipakai untuk di Indonesia ini karena angka kejadiannya semakin meningkat untuk infeksi SARS-CoV-2 saat ini. Lalu vaksin desain strategis. Vaksin yang saat ini yang beredar di Indonesia adalah dari Sinovac, yaitu inactivated vaksin, lalu virus vektor yaitu AstraZeneca itu menggunakan adenovirus, dan yang terakhir nanti yang akan masuk yaitu Moderna, itu berupa mRNA vaksin. Ini plasma terapi seperti yang sebelumnya. Lalu imunomodulatori yang disarankan untuk diberikan adalah tipe 1 interferon. Sedangkan untuk bahan-bahan yang menginduksi limfokin yaitu seperti IL-6, IL-1 beta, TNF gamma dan CCL2, ini pemberiannya perlu observasi karena pada saat stage 2 yang tadi IL-6 ini meningkat. Jadi apabila diberikan pada saat stage 2, ya takutkan dia akan mengalami peningkatan dari IL-6 dan itu tidak bagus.
Ini lalu developing potential therapy for COVID-19. Nah, ini adalah saat ini memang masih PR ya, karena semua pengobatan, semua antiviral yang dipakai ini, semua pengobatan adalah merujuk pada simptom. Jadi untuk pengobatan dari SARS-CoV-2 ini masih belum ada. Sampai sekarang juga masih belum ditemukan. Nah, kemudian pencegahannya adalah vaksin. Vaksin pun saat ini sebenarnya masih dalam tahap uji klinis. Jadi bagian dari uji klinis, jadi masih dalam proses pengamatan yang terus-menerus. Kemudian untuk rekombinan protein monoklonal antibody untuk penggunaan di Indonesia masih jarang untuk monoklonal antibody. Pun hingga saat ini para peneliti juga masih banyak yang masih meneliti tentang penggunaan monoklonal antibody ini. Dan untuk pembuatan monoklonal antibody yang lebih spesifik dan lebih efektif. Ini merupakan kajian-kajian dari penelitian dari SARS-CoV-2. Jadi basic research ini merupakan modal dasar. Basic research ini merupakan jawaban dari nantinya dari pembuatan dari diagnostik, dari kandidat terapik dan kandidat vaksin. Pun sampai saat ini juga para peneliti juga masih berkejar-kejaran dalam rangka memahami si virus ini sendiri, karena dalam waktu hanya 2 tahun sudah banyak varian yang terjadi. Jadi ini lebih cepat proses mutasinya dibandingkan virus influenza. Kalau virus influenza itu seed vaksin akan berganti setiap 1 tahun sekali. Nah, untuk SARS-CoV-2 ini sepertinya akan lebih cepat berganti lagi. Mungkin kurang dari 1 tahun atau mungkin kurang dari 6 bulan, kita juga masih belum tahu sampai saat ini. Juga peneliti di seluruh dunia juga masih menganalisis. Ini future challenge. Future challenge dari SARS-CoV-2 ini yaitu early research from human, dari trial dari uji klinik itu menunjukkan bahwa vaksin yang menggenerasi imunoglobulin G dari protein S dan virus itu hanya mampu menunjukkan menghasilkan antibody, netralisasi antibody hanya beberapa bulan dari post vaksinasi. Kemudian ini merupakan challenge untuk kita para peneliti, karena pun dari apabila seseorang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 didapatkan bahwa antibody di dalam tubuh seseorang itu hanya bertahan untuk bisa menetralisasi serangan kedua atau infeksi kedua itu hanya 3 bulan, maksimal 6 bulan. Setelah itu antibody yang berada dalam tubuh seseorang itu sudah hilang, jadi tidak ada lagi. Jadi kemungkinan besar untuk reinfeksi atau terinfeksi itu amat sangat besar. Kemudian ini juga efikasi dari vaksin juga akan berpengaruh karena adanya varian dari protein yang mutasinya banyak sekali. Ini yang sepertinya saya sebutkan. Ini juga salah satu challenge di mana pada saat sudah terinfeksi oleh SARS-CoV-2 dan kemudian dinyatakan sembuh. Nah, dalam waktu 3 bulan ini memori imun yang terdapat dalam seseorang itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Jadi hampir hilang. Nah, ini hilangnya ini kita masih belum mengetahui kenapa kok bisa hilang dalam begitu cepat. Dan ini juga merupakan PR bagi vaksin developer, karena kan untuk membuat vaksin kita berkeinginan untuk agar vaksin itu lama, jadi 1 kali pemberian tapi antibodi yang dihasilkan itu panjang. Nah, sedangkan apabila kita menghadapi hal semacam ini masih
masih menjadi pertanyaan juga sampai sekarang, apakah efektivitas vaksin itu juga bisa dipertahankan hingga lama. Apakah dia 3/3 bulan, apakah kita nantinya adalah per 3 bulan harus vaksinasi SARS-CoV-2? Nah, itu yang sampai sekarang juga masih belum bisa dijawab. Nah, yang kedua adalah adanya mutasi. Ini merupakan penelitian terbaru dari Motozono. Jadi ini baru terbit kemarin 11 Juli kemarin. Nah, ini mutasi terhadap Y453F dan juga L452R. L452R ini sudah masuk di Indonesia. Sedangkan yang Y453F ini untuk varian B11298, untuk saat ini datanya belum kami temukan di Indonesia. Nah, dari sini kedua mutasi ini ternyata bisa menyebabkan escape imun. Jadi escape imun yang dilakukan itu adalah dia lepas dari HLA-A24, dari cellular immunity. Lalu bindingnya itu ikatannya dengan angiotensin 2 itu lebih kuat daripada virus yang lainnya, varian yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu L452R mutasi ini, dia ternyata ada escape imun. Jadi escape imun itu HLA-A24 ini tidak bisa menangkap dari si L452R ini. Nah, kemudian L425R ini juga ikatan antara spike dengan S2 itu sangat kuat, lebih kuat daripada yang lain. Kemudian infectivity-nya juga meningkat daripada yang lainnya. Lalu dia meningkatkan virus replikasi. Jadi virus replikasinya lebih cepat dibandingkan virus-virus varian yang lain. Nah, untuk Y453F ini ditemukan di Denmark bulan kemarin, kalau nggak salah yang Giming. Jadi ini sudah termasuk zoonosis, yaitu dari mink kemudian ke kucing, lalu dia menginfeksi manusia. Nah, untuk yang L452R ini ditemukan pada human to human. Jadi karena infektivitasnya semakin tinggi, akhirnya penularan susceptibilitas antara human to human lebih besar. Nah, yang kedua adalah belum secara menyeluruh kita mengetahui bagaimana SARS-CoV-2 itu berperan pada sel imun. Nah, ini merupakan salah satu penelitian dari peneliti, yaitu dia mencoba untuk melakukan infeksi pada human PBMC, di mana kita ingin tahu adanya apa yang terjadi pada saat SARS-CoV-2 itu diinfeksikan langsung kepada PBMC. Nah, lalu pada imun-imun yang seperti yang terlampir ini didapatkan bahwa pada saat semua ini adalah MOC ya, atau non-infected. Kemudian ini adalah SARS-CoV-2 dengan NH4CL, lalu SARS-CoV-2 aja. Nah, ini pada CD4 semuanya ini memiliki respon terhadap CD4 dan CD8, di mana apabila ada respon dari CD4 dan CD8, maka di situ akan ada infeksi dari SARS-CoV-2 ini. Kemudian juga pada limfosit dan sel B limfosit dan monosit. Nah, ini juga dari data dari CD4 dan CD8 pada saat PBMC ini diinfeksi oleh virus SARS-CoV-2. Nah, ini hanyalah
data dari CD4 dan CD8. Kita belum mengetahui apa yang terjadi pada interferon gamma, lalu apa yang terjadi pada sel dendritik dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini itu yang masih menjadi PR untuk kita semua. Sebenarnya SARS-CoV-2 ini kenapa sih? Gitu. Apa yang terjadi pada saat si SARS-CoV-2 ini, si COVID ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dan ini yang sampai saat ini menjadi concern dari peneliti di dunia. Ada yang meneliti tentang neutrofilnya, bagaimana profil neutrofil dari orang yang terinfeksi sedang, orang yang terinfeksi parah, dan orang yang terinfeksi ringan. Itu juga ada. Nah, ini semua untuk menjawab tentang apa itu SARS-CoV-2, dan itu juga yang nantinya akan menjawab apa pengobatan yang terbaik dari penyakit ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengobatan berdasarkan dendritic cell. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ada sedikit gonjang-ganjing pada saat salah satu vaksin ini berdasarkan pada sel dendritrik. Nah, di sini ini merupakan dasar teori dari terapi dari sel dendritrik, di mana antigen ini akan dicampurkan dengan sel dendritrik yang matur. Nah, kemudian sel dendritrik yang matur ini akan mengeluarkan sitokin, untuk mengaktifasi dari CD8, CD4, lalu sel dendritik juga kemudian ke T helper, dan nantinya akan menghasilkan antibodi, dan antibodi ini nantinya akan yang memfight dari si virus. Lalu yang kedua yaitu sitokin ini akan mengaktifasi NK cell. Nah, NK cell ini dia akan mengaktifasi perforin, yaitu untuk program apoptosis atau cell death, ya nantinya akan membunuh dari infected cell itu langsung. Nah, yang salah satu kendala adalah adanya imager sel dendritik, di mana apabila imager dari sel dendritik ini, di sel dendritik yang tidak matang ini terinfeksi berikatan dengan coronavirus, maka akan terjadi maturasi. Nah, maturasi ini akan menurunkan invasi kelas 1 dan 2 serta interferon. Kemudian karena dia belum matang seluruhnya, lalu akan terjadi maturasi. Nah, maturasinya ini tidak lengkap. Nah, karena tidak lengkap ini nanti akan menyebabkan NK cell ini turun, dan T cell ini tidak teraktivasi. Nah, ini yang saat ini base vaksin yang saat ini beredar di dunia. Ini adalah 4 sebenarnya, yaitu mRNA, adenovirus, lalu inactivated virus, kemudian VLP, virus-like particle. Nah, yang saya tekankan di sini adalah 2 ini, karena 2 ini adalah adenovirus dan mRNA virus ini adalah yang paling cepat yang bisa kita produksi dalam waktu yang tidak lama. Kalau yang inactivated virus dan VLP itu kita harus membuat dulu VLP-nya, lalu untuk yang inactivated itu perlu yield virus yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi kita masih perlu explore lebih lanjut. Nah, ini apabila mRNA dengan adenovirus ini ya seperti saat ini varian yang bersirkulasi di Indonesia ini tidak sama, sepertinya sudah tidak sama dengan varian yang ada di vaksin yang divaksinasikan oleh ke orang-orang saat ini, sehingga ditengarai efektivitas vaksin itu tidak terlalu efektif. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka perlu dilakukan penggantian dari seed virus. Nah, penggantian dari seed virus ini bisa berasal dari mRNA-nya diganti dengan yang saat ini bersirkulasi di Indonesia misalnya,
Lalu di adenovirus ini pada saat dalam adenovirus ini DNA di dalam adenovirus ini diganti menjadi DNA virus yang saat ini sedang bersirkulasi di Indonesia. Untuk yang mRNA vaksin ini akan mengaktifasi TLR7 pada sel dendritik, kemudian akan sama seperti yang sebelumnya, yaitu akan mengaktifasi tipe 1 interferon, lalu mengeluarkan kemokin, yaitu IL2, IL4, dan sebagainya. Kemudian akan mengaktifasi dari sel T, lalu NHC kelas 2. Lalu nanti akhirnya akan menjadi antibodi. Begitu. Untuk yang adenovirus, bedanya adalah reseptornya. Reseptor untuk adenovirus adalah TLR9. Kemudian akan mengaktifasi dari sel beta yang nantinya akan mengaktifasi plasma sel. Nah, plasma sel ini akan menghasilkan antibodi dan memori. Beta sel ini akan menghasilkan memori beta sel yang nantinya diharapkan untuk mampu menyimpan memori dari vaksin yang ada di sini, dari virus yang ada di sini. Jadi pada saat kita sudah tidak terinfeksi, lalu kemudian terinfeksi lagi, diharapkan memori dari B sel ini muncul kembali. Nah, namun sampai saat ini belum ada laporan mengenai ini karena 3 bulan setelah pasca infeksi, ternyata antibodi yang dihasilkan dari orang yang sudah terinfeksi sudah hilang. Jadi seperti memorinya seperti tidak ada. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Zain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Reviani atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu peserta live webinar siang hari ini, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dapat tuliskan redaksi pertanyaan di kolom Q&A, dan tidak lupa Bapak Ibu untuk tuliskan nama serta institusi dan juga ditujukan ke siapa. Baik, sedikit mungkin membahas mengenai materi yang Bu Reviani sampaikan. Ini mungkin ada pertanyaan sedikit Bu dari saya, mungkin monggo dapat dijawab. Kalau Ibu sampaikan tadi mengenai vaksin, kemudian ada potensial terapi menggunakan sel dendritik base terapi. Kalau Ibu sampaikan bahwa vaksin punya beberapa kelemahan, seperti tidak laju mutasi virus tidak bisa diimbangi dengan perubahan vaksin yang diterima masyarakat. Kemudian ada masalah concern timeline Bu, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu lenyap. Kemudian di Indonesia saat ini ada sel dendritik cell based therapy yang mungkin terapinya secara autologus ya Bu ya, dari pasien ke pasien itu lagi. Nah, pertanyaan dari saya Bu mungkin dapat dijawab oleh Ibu. Apakah ini pertanda bahwa dendritik cell based therapy itu justru lebih efektif Bu dibandingkan vaksin apapun, entah itu yang mungkin dari Asia, Eropa atau USA Bu? Monggo mungkin sedikit dijawab sebelum kita beralih ke sesi berikutnya Bu. Ya, terima kasih Pak. Untuk menjawab apakah itu efektif dibandingkan ya, kalau misalnya menjawab untuk efektif dibandingkan vaksinasi yang lain, itu saya belum bisa menjawab karena belum ada data pasti. Jadi sampai saat ini pun masih untuk pengujian tahap uji klinis tahap 2 juga masih berlangsung ya untuk vaksin Nusantara ini. Nah, jadi efektif atau tidaknya itu kami masih belum bisa menjawab. Yang pasti ini adalah pilihan dari sekarang saat ini kan di dunia itu ada namanya personalized medicine ya. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Karena menurut peneliti dunia, menurut klinisi dunia, antara orang satu dengan orang lain itu badannya sudah beda. Jadi harusnya dosis obat atau dosis apapun yang akan dimasukkan ke orang itu beda. Nah, ini yang saat ini masih digalakkan. Jadi mungkin di Indonesia masih belum
terlalu familiar ya. Jadi kalau di Barat ini sudah ada, jadi banyak sih penelitian dari Fakultas Farmasi di Eropa, kemudian di Amerika itu terhadap personalized medicine, dan salah satunya ini adalah dari cell dendritic ini. Gitu. Nah, untuk yang vaksin berbasis sel dendritik ini, kenapa kok bisa menjadi tujuan alternatif? Karena itu jadi kayak seperti dari kita untuk kita oleh kita. Jadi sel dendritiknya adalah punya kita sendiri. Lalu kita akan bisa ini itu ya apa namanya prinsipnya ya. Kita pasti akan lebih bisa mengatasi dari antigen dari luar yang sama dengan apa yang kita punya dari tubuh kita. Diharapkan susceptible sama tubuh kita. Nah, diharapkan karena susceptibilitasnya ini tinggi, maksudnya efektivitasnya ini tinggi ke kita, diharapkan antibodi yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Reviani. Dan mungkin ada kelebihan tidak Bu mengenai sel dendritik ini, mungkin lebih panjang memorinya dibandingkan kalau vaksin Ibu sebutkan tadi sampai 3 bulan. Kalau sel dendritik, apakah ini bisa sampai seumur hidup si orang tersebut Bu? Iya, jadi untuk sel dendritik ini karena dia memang menyimpan memori dari imun ya Pak, respon imun. Nah itu memang dia lebih panjang daripada pada saat respon humoral. Jadi karena kan pada saat vaksinasi biasa yang kita tangkap, yang kita ukur adalah respon humoral untuk saat ini. Nah untuk sel dendritik ini memang ada sedikit delay gitu dalam masa awal. Tapi untuk kedepannya diperkirakan itu lebih longer gitu Pak, lebih panjang masa antibodi untuk terbentuk. Baik Ibu. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Reviani.